Mohon izin Bapak Ibu, selamat pagi. Eh, Pada pagi hari ini saya akan memandu kegiatan sosialisasi penyusunan standar pelayanan. Eh, yang terhormat Bapak Asisten Administrasi Umum Bapak Yanto SEMM, yang terhormat narasumber Ibu Citrawati Wayu Ningtyas Gobel, serta peserta Zoom meeting yang berbahagia. Eh, Kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada jenengan semua terkait penyusunan standar pelayanan, yang mana standar pelayanan merupakan pedoman atau janji penyelenggara layanan kepada unit layanan sesuai dengan Permen 15 tahun 2014 bahwa penyelenggara layanan wajib untuk menyusun standar pelayanan. Eh, Untuk mohon izin sebelum menginjak pada materi pada pagi hari ini, marilah kita dengar terlebih dahulu dengarkan sambutan Bapak Asisten Administrasi Umum kepada Bapak Yanto SEMM. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk atau yang mewakili Direktur RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono atau yang mewakili para pejabat yang membidangi pelayanan publik serta hadirin peserta sosialisasi yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini, kegiatan sosialisasi penyusunan standar pelayanan di lingkungan pemerintah Kabupaten Nganjuk. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan ketentuan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2000 tentang pedoman standar pelayanan publik, mana sedangkan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara negara kepada masyarakat dalam pelayanan yang mudah terjangkau, terukur, dan penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan. Pelayanan Ini kayak itu ya, betul. Iya, baik. Ini tapi jangan itu. Kayak itu masih ono. Hmm. Tapi suruh nih kak itu. Ono iki, Pak betul ya. agak mohon maaf, ada gangguan teknis. Mengingat begitu pentingnya standar pelayanan yang bagi penyelenggara pelayanan publik, maka kami perlu melakukan kegiatan sosialisasi penyusunan standar pelayanan, dan kegiatan ini diselenggarakan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama, informasi yang jelas, serta gambaran dalam menyusun standar pelayanan publik kepada penyelenggara pelayanan.
beserta sosialisasi yang saya banggakan, kami berharap kepada seluruh peserta dapat mengikuti acara ini dengan baik, menyimak materi sampai dengan selesai, dan tidak ragu menyampaikan pertanyaan apabila ada hal yang perlu didiskusikan. Dan demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi penyusunan standar pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Nganjuk saya nyatakan dimulai. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Bapak Asisten Administrasi Umum. Mungkin Pak Asisten ada kepentingan yang lain bisa meninggalkan Zoom meeting. Selanjutnya kegiatan inti kita yaitu sosialisasi penyusunan standar pelayanan yang nanti akan disampaikan oleh narasumber yaitu Bu Citrawati. Waktu dan tempat kami persilakan. Oh ya, mohon izin Bapak Ibu untuk membuka kameranya terlebih dahulu, kita foto terlebih dahulu. Oke. Kasih pose yang terbaik nggih, Bu. Eh, Saya hitung mulai 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya penyampaian materi sosialisasi penyusunan standar pelayanan eh, yang disampaikan oleh narasumber. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bisa dilihat. Suara saya sudah terdengar, Bapak Ibu? Ya, sudah cukup jelas, Mbak. Oke, siap. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua di hari Jumat berkah ya. Semoga tetap semangat dalam menjalankan kegiatannya. Di tengah-tengah kesibukan juga saya lihat ini ada beberapa rekan-rekan yang sambil kerja, nggih. Dan semoga tetap maksimal dalam mengikuti kegiatan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Mohon izin Bapak Ibu, sebelumnya kami mengucapkan permohonan maaf karena sekiranya hari ini, kegiatan pada pagi hari ini juga dihadiri oleh Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk. Namun pada hari ini juga bertepatan juga ada acara yang tidak kalah pentingnya juga Bapak Ibu yang sama-sama penting sehingga menugaskan kepada kami untuk menyampaikan paparan terkait penyusunan standar pelayanan pada sosialisasi penyusunan standar pelayanan bagi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Nganjuk pada hari ini. Baik Bapak Ibu, mungkin mohon izin bisa dibantu share screen-nya. Ini ada sekitar 128 G untuk partisipannya. Oke. Ada teman-teman kelurahan juga ya yang bergabung. Jadi sebenarnya mungkin sedikit informasi Bapak Ibu, karena berkaitan juga dengan efisiensi, sehingga pelaksanaan sosialisasi penyusunan standar pelayanan publik ini yang memang kami targetkan untuk seluruh perangkat daerah, rumah sakit, kelurahan, UPTD dan puskesmas
bahkan hingga satuan pendidikan, sehingga dapat informasi terkait penyusunan standar pelayanan ini. Namun memang harus kita bagi menjadi beberapa bagian. Nah, kalau mungkin teman-teman kelurahan dan UPTD kemarin sudah mengikuti kegiatan secara offline bersama kami. Nah, pada pagi hari ini memang kita jadwalkan kembali untuk penyusunan sosialisasi penyusunan standar pelayanan untuk teman-teman perangkat daerah. Kemudian nanti rencananya juga kami akan mendampingi dari satuan pendidikan, seperti itu Bapak Ibu. Sehingga pada intinya sebenarnya kegiatan hari ini juga sama seperti kegiatan yang sudah diikuti oleh teman-teman kelurahan maupun UPTD kemarin secara offline. Baik Bapak Ibu, mohon izin kita mulai terkait penyusunan standar pelayanan dan reviewnya. Seperti yang kita ketahui, Bapak Ibu, di lingkungan pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah sebagian besar perangkat daerah dan rumah sakit itu sudah memiliki standar pelayanan. Nah, ini mungkin kalau kita lihat ya Bapak Ibu di dalam materi. Next. Oke, nah kita mungkin mereview sedikit ya Bapak Ibu. Kenapa sih sebenarnya standar pelayanan itu penting? Nah, ini Bapak Ibu, standar pelayanan ini adalah sebuah dokumen. Sebuah dokumen di mana dokumen itu dijadikan pedoman eh, agar setiap penyelenggaraan layanan yang kita lakukan itu terstandar. Artinya layanan-layanan yang Bapak Ibu lakukan itu memang sudah sesuai regulasi, kemudian juga memiliki standar-standarnya yang tentunya ditetapkan dan diperjanjikan oleh penyelenggara layanan kepada pengguna layanan. Kemudian kalau kita bicara dengan pelayanan publik ini kan merupakan wajah pemerintah ya Bapak Ibu, wajah pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Nah tentunya masyarakat itu kalau ingin datang ke sebuah layanan pasti yang akan dia lihat bagaimana layanan apa yang saya dapat, yang saya akan dapatkan dan bagaimana prosedurnya dan berapa biayanya. Seperti itu biasanya. Nah, ini yang kemudian harus kita perjelas sebagai penyelenggara layanan. Jadi kita harus memperjelasnya dan diatur di dalam sebuah pedoman atau yang kita sebut dengan standar pelayanan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian next. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita bercerita tentang standar pelayanan, sebenarnya di dalam amanat Undang-Undang Pelayanan Publik itu sudah sangat jelas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 terkait pelayanan publik, kemudian PP turunannya, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 terkait implementasi dari Undang-Undang 25 2009, dan Permenpan RB nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan. Nah, sebenarnya sejak tahun 2014 ini sudah diamanatkan Bapak Ibu bahwa setiap organisasi penyelenggara pelayanan publik itu wajib memiliki sebuah standar pelayanan. Nah, pertanyaannya, sekarang organisasi kita sudah memiliki apa belum? Kalau perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Nganjuk dan juga rumah sakit, saya yakin sudah sebagian besar memiliki ya, karena kita juga sudah intens melakukan pendampingan sejak beberapa tahun yang lalu terkait penyusunan standar pelayanan. Nah, ini memang PR-nya sebagian besar ada di UPTD, kelurahan maupun puskesmas. Gitu. Meskipun memang sudah ada beberapa yang sudah melakukan penyusunan. Seperti itu. Gitu. Oke, mohon izin kami lanjutkan Bapak Ibu. Oke, mungkin slide sebelumnya. Oke, slide sebelumnya mungkin Mas.
Sebelumnya. Oke, nah ini Bapak Ibu ya. Ini adalah 14 komponen standar pelayanan. Oke. Oke, baik. Mohon izin Bapak Ibu. Jadi ini adalah 14 komponen standar pelayanan yang memang berdasarkan Permenpan RB nomor 14 nomor 15 tahun 2014. Mohon maaf Bapak Ibu, kami mungkin izin share screen dari sini, nggih. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat? Oke. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini adalah 14 komponen standar pelayanan berdasarkan Permenpan RB nomor 15 tahun 2014. Kalau kemudian Bapak Ibu pernah mengikuti sosialisasi-sosialisasi di tahap sebelumnya, Bapak Ibu harusnya sudah familiar nih dengan dua komponen yang ada di dalam standar pelayanan, yaitu komponen service delivery dan komponen manufacturing. Nah, mulai dari komponen service delivery. Yang pertama itu ada persyaratan, Bapak Ibu. Persyaratan itu adalah dokumen-dokumen yang tentunya dipersyaratkan oleh Bapak Ibu sebagai penyelenggara pelayanan publik kepada pengguna layanan atau masyarakat. Ketika dia ingin mendapatkan sebuah layanan, misalnya mungkin layanan surat keterangan tertentu, misalnya surat keterangan A. Nah, tentu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat ataupun pengguna layanan agar dia kemudian bisa mendapatkan layanan tersebut atau surat yang dimaksud seperti itu. Nah, Bapak Ibu perlu memastikan bahwa persyaratan yang ada atau yang ditetapkan di dalam standar pelayanan ini harus sesuai regulasi. Jadi, jangan sampai ada persyaratan-persyaratan tertentu yang justru tidak termuat di regulasi atau justru nanti akan membebani dari si pengguna layanannya atau masyarakatnya gitu. Jadi memang kita menentukan persyaratan itu harus sesuai apa yang dibutuhkan untuk mendapatkan sebuah produk layanan seperti itu. Terus kemudian yang kedua ada sistem, mekanisme, dan prosedur. Nah ini sebenarnya kalau kemudian kita berbicara dengan terkait standar pelayanan, Bapak Ibu harus memposisikan diri sebagai penyelenggara layanan maupun sebagai pengguna layanan Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau menyusun standar pelayanan ini, karena standar pelayanan ini nanti akan dijadikan standar dan akan digunakan dan diinformasikan kepada pengguna layanan, maka dalam penyusunannya Bapak Ibu harus dari POV-nya si pengguna layanan. Nah, bagaimana kemudian di poin 2 ini kita gambarkan adalah POV atau pandangan yang kita lihat dari sudut pandang seorang pengguna layanan gitu. Jadi sistemnya dari sistem mekanisme prosedur mulai dari pengguna layanan itu datang, kemudian mengajukan berkasnya, kemudian mungkin ada proses verifikasi awal di situ dari front office mungkin, kemudian dilanjutkan dengan validasi, kemudian pemrosesan data dan sebagainya, hingga sampai ke tahapan produk layanan tersebut diterbitkan seperti itu. Kemudian yang nomor 3, ini juga tidak kalah penting Bapak Ibu ya, jangka waktu. Jadi banyak kita temui standar pelayanan yang sudah disusun untuk jangka waktunya itu tidak diberi kepastian. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya Bapak Ibu. Dalam menetapkan sebuah jangka waktu adalah ketika eh, ber, ketika berkas yang dimaksud di dalam persyaratan itu sudah lengkap. Jadi Bapak Ibu mengukurnya, misalnya nih dalam menerbitkan sebuah surat keterangan A atau atau mungkin contohnya mungkin surat rekomendasi misalnya ya, surat rekomendasi izin penelitian misalnya. Nah, kira-kira jangka waktu untuk menerbitkan surat tersebut berapa lama? Dimulai sejak berkas persyaratan itu yang dimasukkan oleh pengguna lainnya sudah lengkap seperti itu. Nah, kalau mungkin eh, ternyata di dalam penyusunan surat rekomendasi masih menggunakan sistem manual, misalnya ya,
atau mungkin tidak menggunakan aplikasi. Nah, itu juga nanti akan mempengaruhi Bapak Ibu jangka waktu yang Bapak Ibu tetapkan di dalam standar pelayanan ini. Selanjutnya, yang poin keempat yaitu biaya atau tarif. Nah, atau biaya atau tarif ini juga perlu disampaikan Bapak Ibu di dalam standar pelayanan. Kalau memang layanannya gratis, ya silakan dituliskan gratis. Tapi kalau memang secara regulasi atau ada peraturan tertentu di mana di sana disebutkan bahwasanya untuk pelayanan tertentu memiliki tarif tertentu, maka ini juga harus disampaikan di poin 4 ini Bapak Ibu. Kalau mungkin teman-teman dari puskesmas ataupun untuk layanan-layanan perizinan mungkin ya, itu kan sebagian besar kan menggunakan ada tarif di sana, ada biaya di sana gitu. Perizinan yang berbayar misalnya periklanan dan sebagainya gitu. Nah, itu bisa disampaikan Bapak Ibu di sini di poin 4. Dengan catatan bahwa poin 4 ini memang ada regulasi yang menaungi seperti itu. Kemudian nomor 5, produk layanan. Nah, ini produk layanan Bapak Ibu adalah output dari layanan yang kita berikan. Nah, jadi nanti Bapak Ibu semua kan sebenarnya sudah mengidentifikasi nih layanan-layanan apa saja yang sudah dimiliki oleh Bapak Ibu, baik teman-teman perangkat daerah, kelurahan, puskesmas, UPTD, seluruhnya kan sudah melakukan identifikasi layanan. Nah, Bapak Ibu bisa melihat kira-kira layanan apa saja yang ada di perangkat daerah atau di unit Bapak Ibu, seperti itu. Nah, kemudian dituangkanlah ke dalam poin 5 ini. Untuk produk layanan, berdasarkan Undang-Undang Pelayanan Publik, produk layanan itu jenisnya ada 3 Bapak Ibu. Ada yang kita sebut dengan produk layanan yang barang, kemudian jasa, dan administratif. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa memetakan nih, kira-kira selama ini nih saya menghasilkan layanan berupa layanan apa? Apakah barang, apakah jasa, ataupun produk administratif. Kalau barang mungkin sebagian besar ada di teman-teman yang berkaitan dengan kebencanaan gitu ya, misalnya hibah barang-barang bantuan kebencanaan atau misalnya mungkin dari Dinsos gitu ya. Kemudian kalau untuk jasa dari teman-teman yang berasal dari layanan kesehatan, nah itu memberikan produk layanan berupa produk layanan jasa. Kemudian yang sebagian besar ada di kita yaitu produk layanan administratif, misalnya surat keterangan, ataupun surat izin, surat rekomendasi, dan sebagainya. Kemudian yang poin 6, terkait penanganan pengaduan. Nah, ini penanganan pengaduan Bapak Ibu juga harus dicantumkan di dalam standar pelayanan. Jadi Bapak Ibu nanti akan menuangkan media-media pengaduan yang dimiliki Bapak Ibu. Mulai dari media pengaduan yang bersifat offline, misalnya kotak saran, ataupun mungkin bersurat ke alamat perangkat daerah Bapak Ibu. Kemudian ada disediakan ruang pengaduan khusus mungkin ya, khusus untuk konsultasi pengaduan. Nah, itu bisa disampaikan di situ Bapak Ibu. Kemudian juga bisa menampilkan media-media pengaduan yang bersifat online. Misalnya Span Lapor ya, karena semuanya juga memang sudah tergabung dengan Span Lapor. Itu silakan Bapak Ibu sampaikan. Kemudian memiliki medsos mungkin ya, medsos untuk pengaduan. Kemudian juga ada nomor telepon. Nomor telepon di sini harus resmi ya Bapak Ibu ya. Jadi nomor telepon yang memang disiapkan untuk pengelolaan pengaduan yang bersifat resmi. Jadi tidak pribadi. Kalaupun pribadi ya mungkin memang kalaupun pribadi memang benar-benar yang menangani pengelolaan pengaduan. Jadi secara dari regulasinya, dari SK-nya memang si A itu yang ditunjuk dalam hal penanganan pengaduan di perangkat daerah Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian kalau kita geser ke samping kanan, nah ini ada manufacturing Bapak Ibu. Ini adalah komponen-komponen yang dimana akan dijadikan panduan oleh Bapak Ibu sebagai penyelenggara layanan. Mulai dari yang pertama ya, ada dasar hukum. Jadi Bapak Ibu perlu memastikan bahwa layanan yang Bapak Ibu angkat di dalam standar pelayanan ini memang harus berdasarkan dasar hukum A, B, C, D, dan sebagainya. Nah, nanti dalam penyusunan standar pelayanannya Bapak Ibu dalam menentukan dasar hukumnya ini harus berkaitan secara langsung dengan layanan yang Bapak Ibu angkat nantinya gitu. Jadi kalau memang
tidak berkaitan secara langsung. Misalnya mungkin Bapak Ibu ingin masukkan undang-undang terkait pemerintah daerah, undang-undang pembentukan produk hukum, undang-undang ASN. Nah, itu nggak terlalu perlu Bapak Ibu. Silakan langsung dimasukkan dasar hukum yang memang berkaitan secara langsung dengan layanan yang Bapak Ibu angkat. Kemudian yang kedua ada sarana prasarana. Nah, pada poin ini nanti Bapak Ibu akan menjelaskan bahwa ada sarana prasarana yang mendukung di dalam layanan yang Bapak Ibu standarkan gitu. Terus yang ketiga kompetensi pelaksana. Nah, ini nanti kompetensi pelaksana seperti apa yang kemudian dibutuhkan di dalam penyelenggaraan layanan yang Bapak Ibu angkat. Kemudian yang keempat, pengawasan internal. Nah, pengawasan internal ini mungkin pengawasan yang dilakukan oleh kepala perangkat daerah, kemudian pengawasan yang dilakukan oleh oleh atasan langsung, kepala bidang dan sebagainya. Itu nanti disampaikan Bapak Ibu. Kemudian poin 5 nanti di dalam jumlah pelaksana ini nanti akan disebutkan berapa pelaksana yang tersedia di perangkat daerah Bapak Ibu yang khususnya menangani layanan tertentu gitu. Jadi karena ini nanti standar pelayanan akan disusun untuk masing-masing layanan yang Bapak Ibu miliki. Jadi Bapak Ibu menyesuaikan layanan tersebut itu berapa pelaksana yang menangani layanan tersebut gitu. Kemudian poin 6, jaminan pelayanan. Jaminan pelayanan ini di mana ada semacam narasi bahwasanya memang di sini nanti segala penyelenggaraan layanan yang Bapak Ibu berikan itu disesuaikan dengan standar pelayanan yang ditetapkan seperti itu. Intinya ini semacam komitmen, pernyataan berupa komitmen bahwa penyelenggaraan layanan itu disesuaikan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Kemudian nomor 7, jaminan keamanan dan keselamatan. Kalau memang tersedia berupa jaminan keamanan dan keselamatan, itu silakan bisa disampaikan di poin 7 Bapak Ibu. Dan poin 8 terkait evaluasi kinerja, nanti perlu disampaikan evaluasi kinerjanya bentuknya seperti apa. Apakah melalui survei tertentu, ataupun mungkin kalau di pemerintah Kabupaten Nganjuk kita menggunakan e-kinerja BKN, e-kinerja BKN dan kinerja Simba ya, seperti itu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini dia adalah tahapan penyusunan standar pelayanan. Kalau mungkin Bapak Ibu masih ingat ya Bapak Ibu ya. Jadi mulai dari penyusunan standar pelayanan ini kita perlu melakukan kita perlu melakukan identifikasi awal layanan yang dimiliki. Nah, kalau di pemerintah Kabupaten Nganjuk sebenarnya proses identifikasi ini kita sudah laksanakan kemarin Bapak Ibu pada tanggal 19 sampai 22 Mei kemarin. Kira-kira mungkin yang hadir di sini juga hadir pada saat des kemarin atau seperti apa? Nah, atau mungkin bisa dikomunikasikan ya sama rekan-rekan yang hadir. Jadi pada saat tanggal 19 sampai 22 kemarin, kami mengundang seluruh perangkat daerah, UPTD, kelurahan, puskesmas, itu sejumlah 116, di mana kita melakukan identifikasi layanan yang dimiliki oleh Bapak Ibu berdasarkan kamus jenis layanan yang disediakan oleh Kementerian Pan-RB. Jadi Kementerian Pan-RB telah menstandarisasi nama-nama nomenklatur layanan yang dimiliki oleh seluruh penyelenggara pelayanan. Jadi semua nama layanan yang ada di Indonesia itu nanti akan distandarkan melalui kamus standarisasi pelayanan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dan kita telah mengikuti des kemarin pada tanggal 19 sampai 22 ya Bapak Ibu. Itu sudah Bapak Ibu sudah memetakan jenis layanannya apa saja, kemudian sudah menginputkannya pada aplikasi SKM online milik Kementerian Pan-RB. Nah, kami mengapresiasi sekali terkait penyelenggaraan identifikasi layanan yang telah Bapak Ibu laksanakan kemarin. Dan sayang sekali memang masih ada beberapa perangkat daerah yang masih belum
maksimal ya mengisikan layanannya. Nah, ini kalau bisa nanti setelah kegiatan ini bisa segera menghubungi PIC-nya, gitu Bapak Ibu. Ada saya dan Pak Son, nanti bisa menghubungi. Bagi Bapak Ibu yang masih terkendala dalam identifikasi layanan, itu silahkan bisa langsung dikomunikasikan. Kemudian yang kedua, setelah tahapan yang kedua Bapak Ibu, setelah kita melakukan identifikasi layanan, kita akan melakukan penyusunan draftnya, rancangan SP-nya. Nah, setelah melakukan penyusunan draft SP ini, Bapak Ibu silakan untuk disusun berdasar dari tim internal Bapak Ibu terlebih dahulu. Yang perlu kami yang perlu kami pastikan bahwa Bapak Ibu menyusunnya jangan hanya dibebankan kepada satu orang saja, karena tentu saja layanan ini kan berkaitan dengan bidang-bidang lainnya yang ada di lingkungan perangkat daerah Bapak Ibu ya. Nah, ini perlu menghadirkan atau perlu didiskusikan dengan bidang-bidang pengampu dari layanan-layanan yang Bapak Ibu akan susun standar pelayanannya seperti itu. Jadi jangan sampai informasi yang dituangkan di dalam rancangan tadi itu justru kurang tepat karena hanya dibebankan ke satu orang saja yang dalam proses penyusunannya. Meskipun nanti pada saat proses penyusunan memang harus ada satu koordinator, artinya yang kayak mengkoordinatori penyusunannya, kemudian entah dibuat rapat internal, dikumpulkan seluruh teman-teman bidang, ataupun mungkin digali informasinya keliling ke masing-masing bidang seperti itu. Monggo kami kembalikan. Nah, selanjutnya setelah rancangan tadi selesai Bapak Ibu, di poin ketiga, nah ini yang biasanya sering terlewat Bapak Ibu, forum konsultasi publik. Nah, kalau kemudian Bapak Ibu familiarnya forum konsultasi publik itu hanya ketika mungkin mendapatkan surat ya dari teman-teman bagian organisasi terkait tagihan pengiriman laporan FKP gitu. Nah, sebenarnya di dalam penyusunan standar pelayanan ini juga perlu Bapak Ibu untuk melaksanakan forum konsultasi publik. Dalam rangka apa? Dalam rangka melakukan penyempurnaan terhadap rancangan yang sudah Bapak Ibu susun pada poin 2 tadi. Gitu. Jadi setelah Bapak Ibu melakukan penyusunan rancangan tadi pada poin 2, Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk langsung menetapkan. Jadi tidak menetapkan langsung untuk standar pelayanannya, melainkan harus melewati tahap forum konsultasi publik. Nah, ini adalah sebuah forum yang tentunya Bapak Ibu juga sudah tahu ya, ini forum konsultasi publik adalah sarana di mana bertemunya antara penyelenggara layanan publik dengan masyarakat atau pengguna layanan, di mana di sana akan terjadi komunikasi dua arah, akan ada saran masukan terhadap substansi apa yang Bapak Ibu bahas di situ. Nah, kalau kemudian berkaitan dengan penyusunan standar pelayanan publik, artinya di dalam forum itu akan di-share lah. Bapak Ibu akan meng-share ini adalah rancangan SP-nya seperti ini, kemudian dipaparkan. Nah, kemudian nanti ada feedback dari si pengguna layanannya. Selanjutnya, secara mekanisme atau tahapan, seluruhnya akan mengikuti tahapan yang ada di forum konsultasi publik. Nah, setelah Bapak Ibu kemudian melaksanakan forum tersebut, silakan untuk melakukan penyempurnaan terhadap rancangan SP Bapak Ibu tadi, gitu, seperti itu. Nah, baru kemudian dilakukan penetapan pada tahap yang keempat. Gitu. Setelah melakukan penetapan, selanjutnya Bapak Ibu akan melakukan penetapan terhadap maklumat pelayanan. Nah, jadi maklumat pelayanan ini adalah semacam komitmen atau janji oleh penyelenggara layanan untuk melaksanakan penyelenggaraan layanan atau melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ibaratnya kayak mengunci, Bapak Ibu, mengunci standar yang sudah Bapak Ibu tetapkan tadi, seperti itu. Kemudian pada tahapan ke-6, perlu dilakukan publikasi, Bapak Ibu. Perlu dilakukan publikasi, baik publikasi standar pelayanan itu sendiri maupun publikasi dari maklumat pelayanan. Nah, publikasi ini nanti Bapak Ibu akan dilakukan melalui publikasi offline, misalnya di ruang layanan, kemudian di papan pengumuman, ataupun mungkin di
area-area tertentu yang memang diakses oleh pengguna layanannya gitu. Mungkin di ruang di bagian depan gitu berupa banner. Nah, itu bisa Bapak Ibu bentuk publikasinya seperti itu. Kemudian di media-media online, misalnya website ataupun Instagram, media sosial gitu ya yang dimiliki ya Bapak Ibu. Selanjutnya pada poin 7, jadi standar pelayanan ini bukan hanya berhenti pada penyusunan kemudian kita publikasikan Bapak Ibu. Tidak seperti itu. Jadi kita perlu melakukan evaluasi perbaikan yang dilaksanakan minimal 1 tahun atau bisa lebih cepat terhadap seluruh ataupun sebagian standar pelayanan yang Bapak Ibu miliki. Nah, mekanisme reviewnya seperti apa? Oke, mohon izin Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, kita ulangi lagi nanti di bagian evaluasi ya. Nah, di bagian evaluasi yang poin 7 Bapak Ibu, di mana standar pelayanan memang harus direview minimal 1 tahun atau lebih cepat. Nah, semakin cepat tentunya akan semakin baik karena memang nanti penyusunan standar pelayanan ini baik penyusunannya maupun reviewnya nih nanti efeknya ke indeks pelayanan publik Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu juga sudah familiar ya, indeks pelayanan publik atau kita mungkin lebih familiar dengarnya PIKPBP. Nah, itu nanti akan mempengaruhi di situ Bapak Ibu. Ada poin tersendiri di sana ketika Bapak Ibu lebih cepat dalam melakukan review standar pelayanan yang Bapak Ibu miliki, maka poinnya juga akan maksimal seperti itu. Namun kalau kita kembali lagi ya ke esensinya bahwa review ini memang harus dilakukan karena tadi kembali lagi Bapak Ibu, standar pelayanan itu bersifat dinamis. Jadi mungkin ada beberapa regulasi yang sudah berubah, kemudian mungkin dari sisi prosedurnya ternyata dia lebih cepat, tidak tahapannya tidak sebanyak yang kemarin. Ternyata sekarang lebih cepat, mungkin karena Bapak Ibu sudah memiliki inovasi ataupun Bapak Ibu sudah memiliki aplikasi tertentu dalam penyelenggaraan layanan. Nah, ini bisa juga diangkat di dalam review seperti itu. Kemudian dalam jangka waktu 3 tahun dari penetapan terakhir SK standar pelayanan Bapak Ibu, nah itu harus dilakukan penetapan ulang Bapak Ibu, penetapan kembali. Jadi kalau review tadi adalah bersifat perubahan,
Kalau yang 3 tahun ini adalah penetapan kembali. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya SKSP-nya, standar pelayanannya misalnya ditetapkan di tahun 2022. Berarti kalau 3 tahun kemudian adalah 2023, 2024, 2025. Nah, itu harus dilakukan penetapan kembali. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini ya, jadi secara tahapan ini yang 7 ini merupakan tahapan yang bersifat wajib dilaksanakan oleh seluruh unit penyelenggara pelayanan publik. Jadi jangan sampai ada tahapan yang terlewat, karena biasanya yang di poin 3 ini terlewat ya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu melakukan rancangan langsung ditetapkan, padahal kita perlu melakukan forum konsultasi publik terlebih dahulu. Oke, next. Nah, ini identifikasi layanan yang tadi ya Bapak Ibu yang kami maksud. Bapak Ibu sudah melakukan identifikasi layanan yang kemarin kita laksanakan di tanggal 19 sampai 22 Mei 2026 melalui aplikasi skm.go.id. Bapak Ibu sudah memilih jenis layanan apa saja yang Bapak Ibu miliki. Kemudian di sana sudah ketemu ya masing-masing perangkat daerahnya, berapa jumlah layanannya, kemudian nanti selanjutnya adalah Bapak Ibu akan menyusun standar pelayanan sesuai dengan jenis layanan yang Bapak Ibu pilih di dalam aplikasi skm.go.id tadi, seperti itu. Kemudian ini gambaran sekilas ya terkait forum konsultasi publik penyusunan standar pelayanan. Nah, ini kan juga bertepatan dengan penyelenggaraan FKP di lingkup perangkat daerah Bapak Ibu ya. Kalau kemudian ada yang bertanya, Mbak, berarti apakah ini beda dengan FKP yang biasa kami lakukan? Sebenarnya bukan beda, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya secara rangkaian kegiatan, kemudian tahapan kegiatannya, kemudian struktur laporan, dokumen yang digunakan dan sebagainya itu sama. Hanya saja yang membedakan adalah tema yang Bapak Ibu angkat gitu. Kalau kemudian menyusun standar pelayanan ini, FKP itu adalah sebuah kewajiban, artinya setiap perangkat daerah ya memang harus melaksanakan FKP dalam rangka penyusunan standar pelayanan, seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau memang FKP ingin dilaksanakan dalam rangka mungkin untuk membahas hal-hal pengaduan misalnya ya, yang diangkat di dalam pengaduan oleh masyarakat gitu ya, misalnya ada pengaduan kemudian ingin diangkat di dalam sebuah FKP ya disilahkan juga seperti itu. Tetapi FKP dalam rangka penyusunan standar pelayanan ini adalah bersifat wajib Bapak Ibu, harus dilaksanakan, karena memang tadi sebelum kemudian standar pelayanan Bapak Ibu tetapkan perlu ada ibaratkan pertimbangan dari pengguna layanan Bapak Ibu, seperti itu. Secara tahapan sama ya Bapak Ibu, mulai dari pemilihan tema, kemudian pemetaan pihak yang terlibat, ada metodenya. Jadi ini yang juga jarang diketahui ya Bapak Ibu, sebagian besar memang kalau di pemerintah Kabupaten Nganjuk melaksanakan FKP secara tatap muka gitu. Tapi ternyata FKP juga bisa dilaksanakan melalui Zoom meeting Bapak Ibu. Zoom meeting ataupun mungkin hybrid, kombinasi antara tatap muka dan dalam jaringan, seperti itu. Pada intinya substansinya Bapak Ibu yang perlu dilihat. Artinya nanti di dalam FKP itu akan mengeluarkan sebuah kesepakatan yang dituangkan di dalam berita acara antara yang ditantangani antara penyelenggara layanan dan pengguna layanan, seperti itu. Next. Nah, ini Bapak Ibu contoh maklumat pelayanan. Nah, ini nanti kami juga akan share untuk bahan contoh-contohnya seperti apa. Nantinya Bapak Ibu, seperti yang kita sampaikan tadi ya, setelah Bapak Ibu melaksanakan penyusunan standar pelayanan perlu ditetapkan dalam sebuah maklumat pelayanan. Ada 3 poin di sana, di dalam maklumat pelayanan, yaitu pernyataan bahwa berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar. Kemudian berjanji atau pernyataan komitmen untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan terus-menerus. Dan terakhir adalah bersedia untuk menerima sanksi atau memberikan kompensasi bila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar. Nah, ini kalau ada pertanyaan, ini bisa diedit nggak biar lebih halus mungkin bahasanya. Nah, jadi begini ya Bapak Ibu, untuk
pernyataan ini memang sudah dikunci di dalam Permenpan RB nomor 15 2014. Jadi untuk contohnya silakan bisa disesuaikan dengan bahasa yang sudah kami contohkan gitu. Karena ini memang sesuai dengan Permenpan RB 15 2014 bahwa memang maklumat itu terdiri dari 3 pernyataan seperti yang tampil di layar Bapak Ibu seperti itu. Kemudian ini yang juga perlu diperhatikan Bapak Ibu, dipublikasikan ya. Tadi seperti yang saya sampaikan, dipublikasikan di media offline maupun online yang dimiliki. Selanjutnya, nah ini nih biasanya kalau organisasi sosialisasi pasti ada ujung-ujungnya tagihan dan deadline ya Bapak Ibu ya. Nah, karena mungkin apa namanya kami juga memaklumi ya di tengah kesibukan Bapak Ibu, apalagi ini memasukin ke bulan 2 akhir. Nah, semoga dengan pendampingan yang kami lakukan melalui Zoom meeting maupun apa namanya maupun melalui grup ataupun mungkin bisa chat pribadi ke kami maupun PIC lainnya, itu bisa mempermudah Bapak Ibu dalam pemenuhan dokumennya. Jadi nantinya dalam rangkaian penyusunan SP ini, Bapak Ibu nanti akan menghasilkan beberapa dokumen, yaitu yang pertama SK Standar Pelayanan. Kemudian yang kedua adalah penyelenggaraan forum konsultasi publik dalam rangka penyusunan standar pelayanan itu berupa sebuah laporan. Kemudian maklumat pelayanan dan juga publikasi dari standar pelayanan maupun maklumat pelayanan itu Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, ini yang perlu dilihat lagi ya Bapak Ibu, SK standar pelayanan Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu susun sebelumnya, itu apakah sudah mulai dari jangka waktunya, apakah sudah melewati 3 tahun atau tidak. Nah, ketika dia sudah melewati 3 tahun, artinya Bapak Ibu perlu menetapkan kembali, seperti itu. Nah, terus yang kedua, Bapak Ibu perlu melihat SKSP yang sudah pernah Bapak Ibu susun sebelumnya itu apakah sudah pernah dibahas di dalam forum konsultasi publik terkait penyusunan standar pelayanan atau belum. Jika belum, silakan untuk dilakukan forum konsultasi publik dalam rangka penyusunan standar pelayanan seperti itu. Nah, ini kami rencanakan untuk pengumpulan dokumen standar pelayanan dan pendukung lainnya. Silakan bisa melalui link pengumpulan berikut yang tampil di layar Bapak Ibu maksimal di tanggal 30 Juni 2026 seperti itu Bapak Ibu. Kalau kemudian muncul pertanyaan, Mbak, ini kan kami juga masih menjadwalkan forum konsultasi publik hingga Juli 2 sesuai deadline yang forum konsultasi publik kan tanggal 31 Juli 2020. Nah, silakan Bapak Ibu untuk tetap dilanjutkan. Tapi nanti di dalam pengumpulan link itu silakan dikirimkan terlebih dahulu Bapak Ibu SK standar pelayanan yang sudah Bapak Ibu miliki seperti itu. Oke. Nah, ini Bapak Ibu ya, kesalahan yang sering terjadi, persyaratan tidak sesuai praktik, kemudian tidak dipublikasikan ya Bapak Ibu. Nah, kami masih menemui banyak perangkat daerah maupun unit-unit lainnya yang belum mempublikasikan standar pelayanan Bapak Ibu. Nah, ini yang sebenarnya penting sekali ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kemudian masyarakat bisa tahu layanan yang kita miliki, prosedurnya seperti apa, biayanya seperti apa, kalau kita dari penyelenggara layanan tidak mempublikasikan standar pelayanan yang dimiliki. Nah, ini saya yakin juga tidak sulit ya Bapak Ibu, kalau Instagram, TikTok, Facebook ini harusnya seluruh perangkat daerah juga sudah memiliki gitu ya. Dan di era sekarang ya masyarakat sangat kritis ini yang sebagian besar banyak sekali Gen Z-nya ya Bapak Ibu. Nah, ini harusnya bersifat wajib untuk publikasi. Nah, nanti untuk publikasinya silakan Bapak Ibu gunakan kreativitasnya untuk mengubah dokumen tadi yang tadinya sebuah SK kemudian diubah mungkin dalam bentuk infografis ataupun mungkin dalam bentuk desain banner online maksudnya atau mungkin yang lebih menarik lah, sesuatu yang lebih menarik sehingga bukan SK yang kita share ke masyarakat, tapi lebih ke hal-hal yang bersifat informatif dan dia tentunya menarik untuk dibaca oleh masyarakat seperti itu.
gitu. Karena juga kami masih menemui beberapa perangkat daerah mempublikasikannya dalam bentuk SK. Nah, ini kan agak agak sedikit ini ya Bapak Ibu ya, masyarakat kan kurang familiar dengan melihat tulisan yang putih dan tulisan yang maksudnya yang banyak dan sebagainya. Mereka akan sedikit bingung melihat SK kita gitu seperti itu. Jadi langsung saja ke intinya. Selain itu, di dalam publikasi nanti Bapak Ibu yang perlu digarisbawahi adalah publikasinya hanya untuk komponen service delivery. Kalau tadi kemudian kita bahas ada dua komponen ya Bapak Ibu, service delivery maupun manufacturing. Nah, itu nanti yang akan dipublikasikan adalah 6 komponen service delivery, mulai dari persyaratan, kemudian persyaratan, sistem mekanisme prosedur, kemudian jangka waktu, biaya tarif, produk layanan, dan satu lagi pengaduan. Seperti itu. Kemudian alur tidak sesuai lapangan. Nah ini. Jadi Bapak Ibu perlu memastikan bahwa alur yang Bapak Ibu tetapkan atau prosedur yang Bapak Ibu tetapkan itu harus sesuai dengan praktik yang dilakukan di lapangan. Jangan sampai membingungkan pengguna layanannya. Kok ini nggak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan dan dipublikasikan. Ternyata praktiknya tidak sesuai gitu. Selanjutnya tidak dievaluasi. Seperti yang kita sampaikan tadi, Bapak Ibu, proses review atau evaluasi itu tetap harus dilakukan dan minimal 1 tahun atau lebih cepat. Yang terakhir itu waktu tidak realistis. Nah, jangan sampai nanti di dalam standar pelayanannya kami menemukan ada jangka waktu yang tidak diberi kepastian, misalnya ya. Menyesuaikan misalnya mungkin bahasanya itu tidak diperkenankan gitu Bapak Ibu dalam menyusun standar pelayanan. Silakan untuk menyampaikan atau menetapkan waktu yang sesuai dengan waktu yang pasti gitu untuk masyarakat ketahui gitu. Misalnya kalau 30 menit ya 30 menit ditulis. Kalau memang 1 hari ya 1 hari gitu, seperti itu. Mulai dari berkas atau persyaratan yang diminta itu tercukupi seperti itu. Kemudian standar pelayanan bukan sekedar dokumen, ya itu betul sekali Bapak Ibu. Nanti memang standar pelayanan ini akan digunakan kita sebagai pedoman kerja, acuan bagi petugas dalam memberikan layanan, kemudian juga sebagai janji layanan dan komitmen nyata kita kepada masyarakat, dan sebagai dasar peningkatan fondasi perbaikan kualitas berkelanjutan, gitu seperti itu. Oke, mungkin itu ya Bapak Ibu materi yang bisa kami sampaikan terkait penyusunan standar pelayanan pada hari ini bagi khususnya untuk teman-teman perangkat daerah dan rumah sakit ya, karena memang alhamdulillahnya memang di pemerintah Kabupaten Nganjuk teman-teman perangkat daerah dan rumah sakit ini sudah menyusun semua, tinggal memfokuskan terhadap langkah perbaikan ke depannya khususnya untuk standar pelayanan itu sendiri dalam rangka review standar pelayanan. Seperti itu. Mungkin kami izin kembalikan dulu ke moderator, gitu Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan dan lebih lanjut nanti bisa dilanjutkan di sesi berikutnya. Baik, kami izin kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang disampaikan oleh narasumber yang begitu jelas. Mungkin kita lanjut ke sesi selanjutnya. Mungkin kita bisa diskusi atau tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada narasumber. Nanti bisa aktifkan atau raise hand, aktifkan mikrofon, aktifkan audionya atau bisa raise hand. Monggo Bapak Ibu kami persilakan.
Monggo Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan bisa mengaktifkan audionya atau raise hand. Jadi materi nanti akan kita share di grup, Hasan, di grup Sukma Jatim ya, Hasan, terkait materi untuk hari ini. Eh, Monggo Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan bisa mengaktifkan audionya atau Hasan, raise hand. ayo Hasan, dicapil Hasan, dicapil. Nggih, monggo. Oke, terima kasih Mas Hasan. Bisa ngerti. Hanya apa namanya bentuk formatnya nanti seperti apa ya? Kalau bisa ditampilkan. Halo, Halo, nggih, siap. iya, Dari Spenduk Jambil terkait contoh nanti bisa kita sampaikan di mungkin kita langsung share screen contoh standar pelayanannya. iya, Oke, baik. Oke, mohon izin Pak, terdengar ya. Nah, ini halo, kita iya, coba, mohon izin kita coba share contohnya, gitu, Bapak Ibu. Nanti di dalam, mohon izin mungkin sedikit menginformasikan Bapak Ibu, setelah kegiatan ini kami akan mengirimkan, dari Pak Sekda akan mengirimkan surat tagihan ngapunten untuk kegiatan pada pagi hari ini, yang juga nanti di sana akan kami sampaikan untuk bahannya sebagai contohnya dalam bentuk Word. Nanti Bapak Ibu tinggal mengisikan sesuai data yang dimiliki Bapak Ibu. Nah, untuk contohnya kita coba lihat dari salah satu perangkat daerah yang pernah mengirimkan ke kami. Mohon izin. Nah, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? ya, Sudah. Oke. Nah, ini adalah bentuk standar pelayanan Bapak Ibu yang nantinya akan Bapak Ibu kirimkan ke kami. Nah, ini kita mengambil contoh salah satunya dari Dinas Sosial. Nah, kalau kita lihat di sini adalah sebuah SK standar pelayanan di mana terdiri dari SK batang tubuhnya, kemudian nanti ada lampirannya Bapak Ibu. Nah, ini lampiran standar pelayanannya. Jadi ada dua part, jangan sampai nanti Bapak Ibu mengirimkan hanya SK batang tubuhnya tapi tidak ada lampiran, ataupun lampirannya saja tapi tidak ada SK batang tubuh. Jadi satu kesatuan gitu. Kemudian nanti secara narasi kita akan siapkan juga Word-nya di link. Bapak Ibu nanti setelah kegiatan ini bisa mengakses. Kemudian seperti ini ya Bapak Ibu contohnya. Nah, menetapkan standar pelayanannya di dinas ABCD dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu disebutkan jenis layanannya apa saja. Kalau kemudian ada 10, ada 15, 20, silakan disebutkan keseluruhannya layanan yang dimiliki. Mengambil datanya dari mana? Ngambil datanya dari jenis layanan yang sudah Bapak Ibu petakan di skmonline.go.id. Seperti itu. Kemarin kan Bapak Ibu sudah memetakan jenis layanan. Nah, silakan diambil datanya dari situ. Jenis layanan dari skm.online.go.id. Kemudian Bapak Ibu ditetapkan oleh kepala dinasnya, atau kalau kemudian di rumah sakit berarti direktur rumah sakit seperti itu. Kemudian ini lanjut ke lampirannya Bapak Ibu. Nah, ini lampirannya. Jadi contohnya ini misalnya contohnya ya jenis layanannya pelayanan Ksatria Sosial. Nah, di sini ada komponen tadi, ada dua komponen kan, dibagi dua, komponen service delivery dan komponen manufacturing.
Nah, mulai dari yang pertama dasar hukum. Nah, dasar hukum yang dimaksud sini adalah dasar hukum yang menaungi atau yang berkaitan dengan pelayanan kesatria sosial tadi, gitu. Jadi secara langsung. Kalau kita lihat di sini kan masih bersifat umum ya Bapak Ibu, masih ada dimasukkan keterbukaan informasi publik, kemudian pelayanan publik, peraturan nomor 96 2012. Nah, ini tidak perlu dimasukkan Bapak Ibu, langsung saja ke dasar hukum yang berkaitan secara langsung dengan layanan yang ada, yang diangkat seperti itu. Kemudian persyaratan layanan, misalnya persyaratan kalau di sini mereka mensyaratkan hanya sebuah laporan kejadian gitu. Nah, silakan Bapak Ibu detailkan persyaratan layanan itu, apakah mungkin pengguna layanan harus membawa KTP, KK, atau surat pengantar, atau surat apa, atau dokumen-dokumen lainnya, ataupun persyaratan lainnya. Silakan bisa apa namanya dituangkan secara jelas. Kemudian prosedurnya seperti apa? Nah, mulai dari penerimaan laporan, menyiapkan petugas, pencatatan pelaporan, dan sebagainya. Nah, ini adalah sebuah rangkaian, mulai dari si penerima layanannya itu mengajukan persyaratannya Bapak Ibu. Silakan bisa dituangkan di prosedur ini. Nah, ini bentuknya, silakan bisa menggunakan narasi seperti ini, per poin, ataupun mungkin mau digambarkan dalam bentuk apa namanya? Diagram gitu, silakan bisa bisa apa namanya ditampilkan seperti itu. Kemudian jangka waktu. Nah, ini yang tadi yang saya bilang, masih menemui jangka waktu yang belum memberi kepastian. Nah, kalau sampai dengan bencana selesai, kita ini belum bisa apa namanya? Belum bisa memberi kepastian kepada masyarakat gitu, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu harus jangka waktunya ini diisi 1 hari kah, 2 hari kah, 3 hari. Jadi ada waktu di sana, kepastian waktu di sana Bapak Ibu. Kemudian biaya tarif juga, kalau gratis silakan dituliskan gratis, kalau ada tarif silakan berdasarkan regulasi apa, kemudian tarifnya disebutkan. Produk layannya apakah berupa surat keterangan kah, atau berupa, kalau ini mereka jasa ya karena penanganan bencana gitu ya. Apakah berupa surat keterangan atau surat atau barang dan sebagainya. Nanti di apa namanya? Dituangkan di sini. Sama satu lagi Bapak Ibu, untuk produk layanan dipastikan bahwa satu jenis layanan itu akan menghasilkan satu produk layanan gitu. Jadi satu jenis layanan menghasilkan satu produk layanan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian sarana prasarana ini juga bisa disesuaikan dengan yang dimiliki Bapak Ibu. Kompetensi pelaksana dapat mengoperasi komputer, aplikasi, atau mungkin ada skill-skill tertentu yang dibutuhkan. Misalnya mungkin kalau untuk apa namanya layanan kesehatan harus punya skill khusus di dalam, misalnya dalam keperawatan misalnya gitu ya, khusus dalam apa namanya keperawatan, silakan bisa dituliskan di sini Bapak Ibu. Jadi kalau memang layanan itu harus apa namanya membutuhkan khusus, silakan bisa dituangkan dalam kompetensi pelaksana. Kemudian pengawasan internal. Nah, ini pengawasan internalnya mulai dari kepala perangkat daerahnya kah, kemudian sekretaris, kemudian kepala bidang, dan sebagainya. Pengaduannya pengaduan baik tetap muka, nomor teleponnya, email, ataupun mungkin span lapor ya. Kalau untuk seluruh perangkat daerah kan sudah terhubung dengan span lapor, silakan bisa disampaikan juga untuk span lapornya. Pelaksana petugas, berapa pelaksana dan petugas yang menangani layanan tersebut. Jaminan pelayanan bisa maklumat pelayanan, ataupun mungkin narasi bahwasanya layanan akan diselenggarakan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan seperti itu. Kemudian jaminan keamanan dan keselamatan ya, ini nanti disesuaikan. Kalau memang ada, kalau tidak ada nanti dikosongi saja Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian evaluasi kinerja pelaksana, ini nanti seperti yang saya sampaikan tadi ya, ada apakah melalui aplikasi e-kinerja BKN, e-kinerja Simba gitu ya, yang kita lakukan selama ini. Kemudian mungkin ada survei-survei khusus atau mekanisme khusus, misalnya
mungkin melalui rapat internal dan sebagainya itu bisa disampaikan. Bagaimana kemudian evaluasi kinerja pelaksana ini dilakukan di perangkat daerah Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu akan menyusunnya sesuai dengan jumlah layanan yang dimiliki. Kalau kemudian di sini Bapak Ibu punya, kalau di Dinsos ini yang paling atas ya, dia punya 13. Nah, maka tabel yang seperti ini itu akan ada 13 13 standar pelayanan ya Bapak Ibu seperti itu. Disesuaikan dengan layanan yang Bapak Ibu miliki. Seperti itu dan sebagainya. Terus kemudian bagian itu nanti ditetapkan. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk Word-nya, Bapak Ibu tenang saja nanti kami share sekalian di link materi ya Bapak Ibu melalui grup Sukma. Mohon izin juga kami mengingatkan bagi Bapak Ibu yang belum tergabung di grup Sukma Jatim, Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, silakan mungkin bisa menghubungi saya maupun Pak Son untuk bisa tergabung di grup Sukma ya Bapak Ibu, supaya nanti bisa memudahkan koordinasinya seperti itu. Izin mungkin itu Pak nih dari kami. Izin kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Iya, betul. Ini ada pertanyaan dari kolom chat yaitu Dinas PTSB. Apakah tanda tangan kepala dinas itu cukup di halaman paling akhir atau di setiap SP? Mohon Oh untuk ya, oke. narasumber bisa memberikan informasi. Oke. Izin saya langsung jawab nih. Terkait penandatanganan untuk SP-nya nanti hanya ada di bagian batang tubuh yang di bagian atas ininya. Saya izin lagi. Nah, di bagian batang tubuh ini di akhir batang tubuhnya ya Bapak. Oke, di bagian batang tubuh ya Bapak Ibu, di bagian sini. Kemudian di paling ujungnya, nanti di paling bawah, lampiran paling bawah. Jadi satu lampiran satu tanda tangan. Jadi tidak perlu di setiap SP-nya ditanda tangan. Seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, monggo Bapak Ibu bisa mengaktifkan audionya atau raise hand. Dan tadi ada yang disanggah lagi. Izin bertanya Pak Son. Dari PUPR. Mungkin dari PUPR ada Ya, izin yang mau ditanyakan. Monggo terkait bisa pembuatan mengaktifkan audionya. SK-nya Mbak Citra. Terkait pembuatan SK-nya, dari UPPD bahannya. Ini ada informasi di grup di ya, izin gabung di grup Sukma dari UPPD pengujian bahan dan konstruksi. Nanti mohon izin bisa diinformasikan untuk kontaknya bisa ke saya maupun Pak Son ya. Bisa digabungkan. Saya izin ya. Ada pertanyaan? izin Pak Son dari PUPR. Ada pertanyaan? Oh ya, ini ada pertanyaan dari sekretariat terkait apakah SK baru atau SK lama yang dibuat itu bisa dikumpulkan paling sudah dibuat dan bisa dikumpulkan paling lambat tanggal berapa? Mohon izin saya jawab langsung ya. Ya, paling lambat tanggal 30 Juni tahun 2026. Jadi untuk SK yang sudah ditetapkan baik baru maupun yang sudah yang akan dibuat maupun yang sudah ada itu dikumpulkan paling lambat tanggal 30 Juni tahun 2026. Tapi dipastikan terlebih dahulu untuk standar pelayanannya bisa dibahas di forum konsultasi publik. Standar kepuasan masyarakat. Mohon izin mungkin
izin melengkapi pertanyaan yang dari sekretariat, ya. Ini sekretariat Dewan atau gimana ya? Ya, sekretariat ya. Nah, jadi dalam kondisi Bapak Ibu sudah memiliki SK standar pelayanan, silakan bisa dilihat kembali Bapak Ibu. Dalam penyusunan SK standar pelayanan kemarin, Bapak Ibu sudah melibatkan masyarakat atau pengguna layanannya atau belum dalam proses penetapan. Kalau kemudian Bapak Ibu kemarin tidak melibatkan pengguna layanan atau masyarakat, nah itu perlu dilakukan forum konsultasi publik dalam rangka penyusunan standar pelayanan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi SK-nya itu jadi SK-nya itu nanti kalau memang SK lamanya sudah melibatkan masyarakat di dalam penyusunan SKSP-nya, silakan bisa langsung diuploadkan. Tetapi jika belum, silakan untuk melakukan penetapan kembali SK-nya dengan terlebih dahulu melakukan pembahasan melalui forum konsultasi publik. Seperti itu Bapak Ibu. Izin Pak Son dari PUPR. Nggak nyambung. Kakek ya Mas. Pak Son, izin Pak Son. Jalan. Oke, saya lanjutkan. Mungkin ini ada pertanyaan juga ya dari Dinas Pertanian. Izin bertanya, untuk pembuatan SOP, apakah membuat SP dulu baru membuat SOP? Mohon diberikan contoh. Oke, jadi begini Bapak Ibu. Banyak yang mengira bahwa dokumen SOP dan SP itu sama. Nah, sebenarnya bukan sama, tapi memiliki keterkaitan Bapak Ibu. Jadi kalau SP ini, tadi yang saya bilang di awal, kalau SP ini adalah POV-nya dari pengguna layanan, gitu. Jadi yang menggunakan dokumen ini adalah si pengguna layanan atau masyarakat, gitu. Sementara SOP atau standar operasional prosedur yang menggunakan adalah internal dari penyelenggara layanan, dari kita, gitu. Tahapan pekerjaan internal. Jadi mulai kalau kita menyusun SOP itu mulai dari misalnya ya ada yang ingin membuat SOP dalam rangka menyusun laporan kegiatan misalnya. Laporan kegiatan. Nah, itu dimulai dari pembuatan konsep oleh internal dari penyelenggara pelayanan publik, konsep dari si pelaksana, kemudian naik ke atasan langsungnya, hingga sampai ke tahapan pengesahan gitu. Jadi untuk prosedur internal. Sementara SP atau standar pelayanan itu untuk layanan-layanan yang kita berikan kepada masyarakat. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di dalam standar pelayanan itu biasanya dia akan memuat beberapa SOP Bapak Ibu gitu. Jadi kan karena tadi di dalam komponen standar pelayanan itu punya salah satu komponennya adalah sistem mekanisme prosedur. Nah, itu bisa berkaitan dengan beberapa SOP di dalamnya, satu atau lebih SOP seperti itu. Gitu. Kalau untuk kegiatan pada hari ini, kita akan berfokus terhadap sampai tanggal 30 Juni, kita akan berfokus terhadap penyusunan standar pelayanannya Bapak Ibu. Nah, kalau untuk SOP-nya nanti ada sesi tersendiri, karena itu nanti ada kaitannya dengan penyusunan peta proses bisnis yang harus disempurnakan dulu oleh perangkat daerah, kemudian kita turunkan menjadi yang namanya standar operasional prosedur seperti itu. Mohon izin saya lanjutkan nih, Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari Dinas PUPR nih. Izin bertanya untuk pembuatan SK kebetulan di PUPR menaungi 10 UPTD yang 9 diantaranya merupakan panjangan tugas di bidang apakah SK layanannya dibuat terpisah. Nah, betul Bapak Ibu, ini Pak Yudi ya. Mohon izin Pak, jadi memang di dalam Pedoman Standar Pelayanan Permenpan RB nomor 15 2014
Di sana diamanatkan bahwasanya setiap penyelenggara layanan atau organisasi penyelenggara layanan itu wajib menetapkan standar pelayanan sendiri. Jadi, kalau kita berbicara terkait dengan SK, sebenarnya kami mengarahkan untuk penetapannya dilakukan oleh masing-masing kepala UPTD. Tapi dalam hal kondisi tertentu ya, misalnya ada UPTD yang di sana penomorannya ngikut dinas gitu ya, karena mungkin tipe UPTD-nya ya. Karena tipe UPTD-nya tidak memiliki ketatausahaan ya, itu mengikuti dinas, silahkan bisa ditetapkan oleh apa namanya kepala dinasnya seperti itu. Tapi kalau memang dia bisa melakukan penomoran sendiri, kami menyarankan untuk melakukan penetapan tersendiri. Nah, kemudian muncul lagi pertanyaan, kok bisa menetapkan sendiri? Karena kami juga dari teman-teman kecamatan juga terbatas ya untuk penetapan SK-nya. Kalau dari sisi tata naskah dinas memang iya Bapak Ibu. Jadi kita ada pembatasan kewenangan dalam penerbitan surat keputusan itu. Keputusan itu hanya diperkenankan oleh keputusan bupati atas nama bupati kepala dinas gitu. Jadi atas nama bupati kepala dinas A, B, C. Bahkan teman-teman kecamatan pun tidak diperkenankan. Namun dalam hal kondisi tertentu ada regulasi lain yang ternyata memang secara spesifik mengatur boleh nih dilakukan penetapan SK. Nah, itu disilahkan untuk salah satunya adalah standar pelayanan ini Bapak Ibu. Silakan bisa ditetapkan oleh masing-masing kepala UPTD-nya, lurah dan sebagainya gitu. Seperti itu. Mohon izin kita lanjutkan. Ini ada pertanyaan dari Dinas Pendidikan. Izin bertanya, untuk pelaksanaan FKP 2026 terakhir kapan? Berdasarkan surat yang dikirimkan, Ibu, kemarin sudah ada surat sekda ya? Sudah dikirimkan ke Sri Kandi. Terakhir untuk yang pelaksanaan FKP di pelaporan ke kami itu 31 Juli 2026. Seperti itu. Ini untuk FKP yang tidak mengunci tema ya Bapak Ibu. Maksudnya yang bukan hanya terkait standar pelayanan. Kalau standar pelayanan ini yang bersifat wajib itu maksimal dikirimkan di tanggal 30 Juni Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, kalau kemudian ada yang bertanya lagi, berarti apakah kita perlu melaksanakan FKP standar pelayanan sendiri, kemudian FKP yang memang direncanakan berakhir pada 31 Juli itu sendiri, seperti itu. Ya, kami kembalikan ke perangkat daerah Bapak Ibu. Kalau memang dari sisi penganggaran ternyata memang disiapkan hanya satu, yaitu terkait terkait pelaksanaan FKP-nya, silakan bisa disesuaikan. Hanya saja yang perlu kami tekankan adalah dalam menyusun standar pelayanan, Bapak Ibu perlu melaksanakan FKP terlebih dahulu untuk selanjutnya kemudian Bapak Ibu tetapkan standar pelayanannya seperti itu. Oke. Oke, monggo Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan. Ya. Pelayanan laboratorium kondisi nantinya. Mohon izin, ini ada pertanyaan lagi ya. Ya, Dari PTD. PTD pengujian bahan dan konstruksi PUPR. Lab konstruksi ini dikirimkan email ya. Pelayanan konstruksi PUPR nantinya terkait SK pelayanan sesuai pernyataan Pak Yudis tadi. G. Maaf, ini maksudnya seperti apa? G? Untuk SK-nya. Nantinya terkait. Oke, kalau untuk SKSP memang kami menyarankan untuk penetapannya masing-masing Bapak Ibu karena dari informasi lanjutan Bu Wahide karena dari apa namanya nantinya kita sebagai penyelenggara pelayanan publik itu akan dilakukan pengukuran indeks pelayanan publik Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah familiar ya terkait PKPP, pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik, di mana setiap
organisasi itu akan ada nilainya sendiri Bapak Ibu. Mau UPTD A, B, C itu ada nilainya sendiri. Jadi dia tidak akan mengakumulasi menjadi eh, nilainya dinas, tidak seperti itu. Sehingga kalau kemudian kita di sana nanti akan mengukur indeks pelayanan publik, yang salah satunya yang diukur adalah ketersediaan standar pelayanan, maka di situ akan dilihat juga UPTD tersebut apakah memiliki standar pelayanan atau tidak gitu. Jadi kalau kami sarankan memang ditetapkan masing-masing seperti itu. Tapi dalam kondisi tertentu, misalnya dalam pekerjaan, UPTD tersebut ternyata mengikuti dinas, silakan untuk ditetapkan oleh kepala dinasnya seperti itu. Tetapi untuk penetapan khusus untuk UPTD A gitu, UPTD B seperti itu gitu. Mohon. Oh, iya, Mas. Daftar akreditasi. Oke, ya siap. Terima kasih informasinya dari UPTD Pengujian Bahan dan Konstruksi. Oke. Nggih, Bapak Ibu, monggo apabila ada yang masih mau ditanyakan. Ini ada di kolom chat, ada pertanyaan terkait Teman-teman UPTD lah UPTD. berarti. Kesulitan. Menambahkan pertanyaan yang diusahakan aja Mas. Nggih, jadi ini untuk Dinas PUPR terkait teman-teman dari UPTD Laboratorium Konstruksi untuk pembuatan SK. Kiranya UPTD Laboratorium Konstruksi memenuhi syarat untuk menyusun SOP tersendiri, namun 9 UPTD yang lain merupakan kepanjangan dari bidang. Nah, kiranya merasa kesulitan untuk penyusunan SK dan SOP-nya. Mohon informasinya. Oke. Oke, siap Bapak. Berarti kan kondisinya seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau dari UPTD Laboratorium Konstruksi mungkin bisa ya langsung melakukan penetapan. Kalau memang nanti di UPT 9 UPTD lainnya merupakan kepanjangan tugas dari bidangnya, berarti baik penomoran juga mengikuti dinasnya. Nggak apa-apa untuk ditetapkan dari dinas, tetapi nanti penetapannya satu persatu Pak, untuk UPTD A, UPTD B, UPTD C gitu. Jadi kan nggak mungkin kita mau apa namanya. Jadi gini, satu UPTD nanti akan menghasilkan satu SK standar pelayanan, meskipun nanti dalam penandatanganannya ada di Dinas PUPR seperti itu. Jadi satu UPTD, satu penetapan dengan satu nomor. Seperti itu Bapak. Oke, mungkin. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Monggo. Atau memang sudah cukup? Oke. Mungkin dari PUPR tadi sudah. Mungkin dari PUPR mohon izin untuk yang dari Dinas PUPR apakah sudah jelas informasinya? Oke, sementara sudah cukup. Ya, lanjut deh. Ya, mohon izin Bapak Ibu apabila tidak ada pertanyaan yang disampaikan mungkin untuk kegiatan hari ini kita cukupkan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mewakili Kepala Bagian Organisasi menutup acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Ditunggu suratnya.